Pernah kepikiran gak sih, apa yang sebenarnya bikin sebuah universitas itu bisa jalan? Jauh di luar ruang kelas dan perpustakaan, ternyata ada sebuah mesin yang super kompleks. Nah, hari ini kita bakal ngintip ke dalam ruang mesin itu. Kita dapat bocoran nih, sebuah agenda rapat internal dari salah satu jurusan di Indonesia yang bakal kita bedah sama-sama buat lihat gimana sih cara kerja universitas yang sesungguhnya. Semuanya dimulai dari sini. Kelihatannya cuma sapaan biasa, kan? Eits, jangan salah. Di balik kalimat pembuka ini ada sebuah rapat krusial yang bakal nentuin nasib ratusan mahasiswa. Ini bukan sekadar basa-basi. Ini adalah aba-aba buat ngerancang sebuah strategi besar. Jawabannya ternyata ada di kemampuan buat nyambungin hal-hal paling sepele ke visi yang paling gede. Percaya atau enggak, kondisi kursi di ruang tunggu itu bisa ada hubungannya langsung sama target kelulusan tingkat nasional. Kok bisa? Nah, yuk kita lihat peta jalannya. Oke, ini dia peta pembahasan kita. Kita bakal bongkar dokumen ini satu persatu, mulai dari gimana cara menjalankan roda jurusan, terus gimana mereka merancang kesuksesan mahasiswa, kita juga intip apa yang terjadi di ruang kelas, dan terakhir kita bakal satuin semuanya dari tugas kecil ke kemenangan besar. Oke, pertama-tama fondasinya dulu. Sebelum kita ngomongin ide-ide besar dan prestasi akademik, kita harus lihat dasarnya. Ya, kayak bangunan aja, kalau fondasinya nggak kuat, ya semuanya bakal runtuh. Dan di universitas, fondasi itu adalah administrasi dan logistik. Yuk, kita lihat siapa aja yang kerja di balik layar ini. Nah, yang menarik banget dari daftar tugas sekretaris jurusan ini tuh macam-macamnya itu loh. Mereka nggak cuma ngurusin dokumen. Mereka ini manajer proyek, perencana keuangan, bahkan sampai pengawas fasilitas. Mastiin kursi tunggu nyaman ternyata sepenting nyelesain laporan keuangan. Kenapa? Ya karena dua-duanya ngebangun lingkungan belajar yang mendukung. Lanjut, ada kepala lab. Misi mereka tuh praktis banget. Mastiin semua alat siap dipakai, mulai dari AC yang dingin sampai jadwal yang nempel rapi. Tapi yang bikin kaget tuh ini, mereka juga disuruh mikir kayak pengusaha, nyari ide pemasukan buat lab. Jadi ini bukan sekedar teknisi, ini tuh udah jadi manajer sumber daya. Jadi biar gampang, bayangin gini aja, sekretaris jurusan itu arsiteknya yang ngerancang struktur jangka panjang, sementara kepala lab itu insinyurnya yang mastiin semua mesin di lapangan jalan mulus setiap hari. Keduanya beda, tapi saling lengkapin buat ngebangun fondasi yang kokoh. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang kita masuk ke jantung misinya, merancang kesuksesan mahasiswa. Nah, di bagian ini kita bakal ketemu banyak kode rahasia alias akronim. Tapi tenang, kita pecahin artinya bareng-bareng. Kode pertama, CPL. Anggap aja ini kayak batu bata buat ngebangun kurikulum. Artinya, setiap mata kuliah itu dirancang bukan cuma buat ngasih materi, tapi buat ngebangun kemampuan spesifik di diri mahasiswa. Ini adalah janji yang dikasih universitas ke setiap mahasiswanya. Jadi gini, CPL itu kan target per mata kuliah. Nah, kumpulan dari semua CPL ini, sukses atau enggaknya diukur pakai IQ, atau Indikator Kinerja Utama. IQ inilah rapor akhir buat universitas, yang ngukur satu hal paling penting, para lulusannya nanti nasibnya gimana setelah wisuda. Coba deh, lihat angka-angka di sini. Ini bukan target main-main loh. Lihat IQ 1.1, targetnya 86,36% lulusan D3 harus keserap kerja. Terus IQ 1.2 buat S1, targetnya 70%. Ini spesifik dan ambisius banget. Ini bukan lagi pendidikan biasa, ini pendidikan yang digerakkan oleh data. Dan visual ini benar-benar nunjukin tekanannya. Bayangin, target 86,36% buat lulusan D3 biar bisa langsung kerja. Itu angka yang tinggi banget. Ini nunjukin kalau setiap keputusan yang mereka ambil, dari kurikulum sampai fasilitas, semuanya tuh diarahkan buat ngejar angka-angka ini. Oke, kita udah tahu strateginya. Terus siapa yang ngejalanin di lapangan? Yuk kita geser ke garda terdepan, tempat di mana strategi tingkat tinggi ini ketemu langsung sama mahasiswa, ya, para dosen di ruang kelas. Ternyata peran dosen itu jauh lebih dari sekedar ngajar. Mereka harus terus-terusan update silabus, mastiin setiap materi nyambung sama CPL yang udah ditetapin. Mereka juga didorong buat bikin proyek yang beneran ngasih dampak ke masyarakat, dan yang paling penting, mereka adalah seorang mentor. Kutipan dari agenda ini ngebuka semuanya. Universitas ini secara formal mewajibkan adanya pertemuan personal antara dosen dan mahasiswa minimal sebulan sekali. Kenapa? Karena ini bukan sekedar bimbingan biasa, ini adalah strategi. Ini cara mereka mastiin setiap mahasiswa kepantau perkembangannya, biar bisa bareng-bareng ngebantu capai target IQ yang super tinggi itu. Oke, sekarang waktunya kita tarik semua benang merahnya. Dari perbaikan kursi, sampai pertemuan dosen wali, gimana caranya semua ini nyambung jadi satu misi yang utuh.
Nah, ini dia intinya. Setiap kursi yang diperbaiki, setiap silabus yang diupdate, setiap pengecekan lab, itu semua melayani tujuan yang lebih besar. Semua detail operasional ini adalah roda-roda penggerak kecil dalam sebuah mesin raksasa untuk pencapaian mahasiswa. Dan mesin raksasa itu bergerak buat ngejar apa? Buat ngejar angka ini, target penyerapan lulusan D3. Lalu angka ini, sebuah janji bahwa 80% lulusan mereka bakal produktif dalam setahun, entah itu bekerja, lanjut studi, ataupun buka usaha. Dan terakhir, angka ini yang nunjukin kalau misinya bahkan lebih besar dari sekedar pekerjaan. Mereka mau berkontribusi ke isu global, menciptakan dampak sosial yang nyata. Jadi, lain kali Anda jalan-jalan di sebuah kampus, coba ingat, di balik setiap ruang kelas yang rapi dan kurikulum yang tersusun, ada jaringan kerja yang luar biasa kompleks. Ada rapat, ada target, dan ada orang-orang yang berdedikasi buat nyambungin perbaikan kursi yang paling sederhana dengan mimpi terbesar seorang mahasiswa. Nah, setelah Anda lihat cetak birunya, gimana detail-detail tersembunyi ini ngubah cara pandang Anda soal dunia pendidikan?